Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan tips lagi, yaitu resep untuk jualan puding jusu atau keju susu. Nah, seperti apa proses dan cara pembuatannya? Simak terus untuk video tutorialnya karena puding ini sangat unik dan juga sangat enak. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Nanti jika kalian kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Di sana aku tulis kembali. Untuk pertama aku akan membuat puding fla. Jadi ada gula pasir, lalu santan, kuning telur, susu kental manis, vanila ekstrak atau boleh diganti vanili, sejumput garam, serta tepung maizena. Campur semuanya, ada gula pasir, tepung maizena, garam, vanili atau vanila ekstrak. Fungsi dari vanili ini supaya nanti tidak amis ya untuk pudingnya. Lalu masukkan untuk santan. Kalian bebas boleh menggunakan santan instan ataupun santan segar. Masukkan juga untuk susu kental manis. Jadi per saset ini beratnya 40 gram. Aku menggunakan 4 saset. Kemudian masukkan juga untuk kuning telur dan aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masak dengan menggunakan api yang kecil. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak berkerak di bagian dasarnya. Nah, tunggu sampai kental teksturnya dan juga meletup-letup. Tandanya sudah matang ya kalau sudah meletup-letup. Lalu setelah itu angkat dan siap untuk kita cetak. Oke, lalu siapkan cup plastik. Ini cupnya berukuran 400 ml. Tuang ke dalam cup kurang lebih 3 atau 4 sendok sayur ya. Tuang fla ke semua cup. Jadi menjadi 5 cup ya untuk satu resep ini. Dan biarkan hingga dingin. Dan flanya sedikit kaku. Lagi menunggu flanya sedikit kaku, akan aku siapkan bahan untuk pudingnya. Jadi di sini aku menggunakan 2 saset bubuk agar-agar tanpa warna, lalu air, vanila ekstrak atau vanili, gula pasir, putih telur, juga keju parut. Campur bahan puding, ada air, bubuk agar-agar tanpa warna. Di sini aku menggunakan 2 saset ya.
Lalu gula pasir. Gula pasirnya sisakan sedikit untuk memixer putih telur. Tambahkan vanili atau vanila ekstrak yang fungsinya nanti supaya pudingnya tidak berbau amis. Lalu aduk dan panaskan hingga mendidih. Masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga pudingnya mendidih. Nah, selagi menunggu pudingnya mendidih akan aku siapkan untuk memixer putih telur. Selanjutnya mixer untuk putih telur beserta gula hingga putih telur menjadi putih kental dan berjejak. Kurang lebih memixernya antara 5 menitan ya. Nah, setelah pudingnya mendidih dan putih telur sudah dimixer, lalu tuang puding yang masih panas ke dalam putih telur. Nah, lalu tuang sedikit demi sedikit untuk puding bening ke dalam putih telur, lalu mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Nah, karena ini tempatnya kurang besar, jadi akan aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Memixernya ini kurang lebih 5 menitan ya, hingga benar-benar tercampur antara putih telur dan juga puding bening. Nah, setelah tidak ada yang bergelindil untuk putih telurnya, tandanya sudah menyatu ya putih telur dengan puding, lalu matikan mixernya. Lalu tuang untuk puding busa di atas fla. Jadi memang tekstur flanya ini tidak bisa mengeras seperti puding ya, karena kita tidak menggunakan bubuk agar-agar. Jadi hanya setengah kaku saja untuk tekstur daripada fla yang di bawahnya. Jadi fla kan biasanya ditaruh di atas ya. Nah, ini akan aku letakkan di bagian bawah. Tuang kurang lebih 2 atau 3 sendok sayur untuk puding busa, lalu ratakan dan diamkan hingga setengah kaku. Nah, sebelum benar-benar mengeras untuk pudingnya, akan aku taburkan terlebih dahulu di sini parutan keju ke semua bagian puding. Lalu untuk di atasnya supaya warnanya tidak pucat, akan aku berikan irisan stroberi. Nah, ini opsional saja ya, kalau kalian nggak ada stroberi tidak dikasih juga nggak apa-apa, kalian bisa polos saja seperti ini atau mungkin ditaburi dengan coklat sprinkle atau meses sedikit di atasnya juga bisa. Ini hanya untuk pemanis saja supaya warnanya agak cerah. Nah, kalau sudah lalu dinginkan kurang lebih 2 jam, simpan di kulkas. Setelah 2 jam aku simpan di kulkas, baru akan aku tutup. Jadi sudah dingin ya, hingga pudingnya ini tidak akan berembun di tutupnya. Baru pudingnya siap untuk kita jual. Nah, di sini aku akan membagikan tips untuk berjualannya. Jadi di sini untuk membuat satu resep puding jusu atau keju susu ini aku mengeluarkan budget Rp45.000. Itu sudah beserta cupnya. Lalu ini menjadi 5 cup dengan berat 400 ml. Nah, untuk harga di Jogja, sekali lagi ini harga di Jogja ya, itu per cupnya bisa dijual seharga antara 25 sampai 30.000. Jadi kalian sesuaikan saja, tapi menurut saya saran
dari aku jual saja 30.000. Jadi nanti untung kotor yang akan kalian peroleh dari 5 cup jusu ini adalah Rp150.000. Dan setelah itu kurangi dengan modal awal kalian yaitu Rp45.000, maka kalian akan mendapatkan untung untuk 5 jusu ini Rp105.000. Itu kalau dihargai Rp30.000 ya. Tapi menurut aku ini sangat masuk ya untuk dihargain 30.000 karena memang kita menggunakan banyak produk yang produknya itu memang mahal, dari keju, susu dan juga telurnya. Nah itu ya untuk tipsnya berjualan puding jusu. Sekarang aku akan mencobanya. Jadi puding jusu ini sangat lembut ya karena dikombinasikan puding busa. Lalu untuk flanya di bawahnya rasanya sangat gurih dan juga manis. Rasanya benar-benar enak, kalian harus mencoba. Dan juga kalian jika menjualnya mudah-mudahan lancar dan laris manis ya, karena puding ini benar-benar sangat nikmat. Oke, demikian tadi cara pembuatan puding jusu untuk jualan ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding untuk berjualan ya, yaitu puding susu buah. Nah, nanti di sini akan aku berikan resep dan bahan-bahannya serta kalian harus jual berapa, nanti akan aku kasih tipsnya. Seperti biasa untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Jadi di sini aku bedakan ada 3 bahan ya, ada bahan untuk puding susu, bahan untuk puding bening serta buah potongnya. Nah, untuk bahan-bahannya ini sangat simpel dan sangat sederhana. Pertama, aku akan menyiapkan bahan untuk puding susu. Di sini siapkan lebih dahulu air. Lalu juga ada gula pasir. Ada bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Di sini aku menggunakan 2 saset. Serta susu kental manis menggunakan 4 saset. Campur semuanya jadi satu. Air, gula pasir, lalu juga bubuk agar-agar, serta susu kental manis. Aduk rata, baru setelah itu akan kita masak. Lalu masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya susunya tidak pecah. Selanjutnya siapkan cetakan plastik seperti ini berukuran 500 ml air ya untuk cetakannya. Lalu tuang puding susu ke dalam cetakan kurang lebih 3/4 bagian dari cetakan.
Kurang lebih untuk 1600 ml air menjadi 7 cup. Jadi 7 cup berukuran per A-nya 500 ml. Nah, lalu tuang semua puding susu ke dalam cup hingga selesai dan biarkan hingga setengah kaku. Sambil menunggu untuk puding susunya menjadi setengah kaku, akan aku siapkan untuk buah. Ini aku potong-potong stroberi, kiwi, dan juga peach. Setelah puding susu setengah kaku, lalu susun buah potong di atasnya. Untuk menyusunnya sesuaikan dengan selera kalian ya. Susun untuk buah stroberi, buah peach, juga buah kiwinya. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, lalu sisihkan terlebih dahulu, akan kita siapkan untuk bahan puding bening. Ini adalah bahan puding bening. Aku menggunakan bahan yang simple juga, ada air, bubuk Nutrijel, air jeruk lemon atau jeruk nipis, juga gula pasir. Campur semua menjadi satu, air, gula pasir, juga bubuk Nutrijel. Untuk Nutrijelnya pilih yang tanpa warna ya. Nah, untuk air lemon atau air jeruk nipis ini nanti memasukkannya terakhir saat sudah mendidih. Masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga puding bening mendidih. Lalu setelah itu tunggu hingga uap panasnya menghilang terlebih dahulu supaya nanti hasil daripada pudingnya ini bisa bening saat dituang di atas potongan buah. Selanjutnya masukkan untuk air lemon sedikit saja ya, karena nanti kalau terlalu banyak pudingnya tidak akan bisa mengeras. Fungsi daripada air lemon atau air jeruk nipis ini sebagai perasa saja supaya puding beningnya agak ada rasa asamnya, supaya balance dengan rasa buah. Nah, lalu puding bening tuang di atas buah potong hingga penuh bagian cupnya. Nah, tipsnya di sini kalau pudingnya belum dingin jangan ditutup terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak berembun. Jadi tunggu dulu hingga pudingnya benar-benar dingin baru ditutup.
Oke, selanjutnya akan aku biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Nah, ini setelah puding yang aku buat sudah dingin, lalu kalian bisa ditutup ya. Untuk satu resep puding yang aku buat ini menjadi 7 cup puding dengan berat per cupnya ini 500 ml puding. Dan modal yang aku keluarkan di sini antara 30 sampai 35.000, ini sudah termasuk cupnya ya. Lalu kalian bisa jual di sini per cupnya kalau di Jogja kurang lebih Rp25.000. Jadi 7 cup kali Rp25.000 hasilnya Rp175.000. Ini adalah hasil kotor. Baru setelah itu kalian kurangi modal awal Rp35.000. Jadi keuntungan yang kalian dapatkan yaitu Rp140.000. Kalian bisa mencoba membuat puding cup seperti ini lalu dipasarkan, siapa tahu akan beruntung. Demikian tadi resep jualan puding susu buah ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep untuk berjualan kembali, yaitu puding jagung coklat. Nah, untuk bahan serta takaran juga cara pembuatannya simak untuk video selanjutnya. Dan juga nanti di video akan aku sertakan modal yang kalian keluarkan serta harga jualnya. Seperti biasa untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap, jadi jika kalian kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Di sini aku menggunakan bahan yang sangat simpel dan sederhana. Dan untuk jagungnya ini yaitu jagung manis yang sudah dipipil ya. Pertama aku akan membuat untuk puding coklatnya. Jadi di sini aku menggunakan bubuk agar-agar tanpa warna, lalu susu kental manis, air, gula pasir, maizena, serta bubuk coklat. Campur semua menjadi satu, gula pasir, air, lalu masukkan untuk bubuk agar-agarnya. Di sini aku selalu menggunakan yang tanpa warna ya. Juga tambahkan untuk susu kental manis, coklat bubuk, tepung maizena, lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak berkerak di bagian dasar dari panci. Nah, kalau sudah mendidih, biarkan kurang lebih 1 menit dengan menggunakan api yang kecil supaya tanek ya. Lalu setelah itu matikan apinya dan biarkan hingga uap panasnya menghilang terlebih dahulu. Karena kita mau masukkan ke dalam cetakan cup plastik yang tipis, jadi supaya tidak terlalu bereaksi plastiknya terkena panas daripada puding. Nah, tunggu sebentar hingga uap panasnya menghilang. Lalu siapkan cup plastik ya yang ada tutupnya. Di sini aku menggunakan cup berukuran 400 ml air. Jadi jangan tanyakan lagi ya. Di sini sudah aku sebutkan. Untuk cupnya ini takarannya untuk 400 ml air. Nah, kalau sudah, lalu tuang untuk puding coklat kurang lebih 3 sendok sayur ke dalam cup dan biarkan
puding coklat hingga setengah kaku. Menunggu puding coklat setengah kaku, akan aku siapkan untuk puding jagungnya. Ini adalah bahan untuk puding jagung. Jadi di sini ada air kurang lebih 1 liter ya untuk airnya. Lalu 2 sendok makan tepung maizena, gula pasir, jagung manis pipil, susu kental manis serta bubuk agar-agar tanpa warna. Selanjutnya terlebih dahulu akan aku blender untuk jagung manis, air serta gula pasirnya. Selanjutnya hasil blenderan jagung akan aku saring supaya nanti tekstur di pudingnya bisa lembut. Saring hingga semuanya selesai. Nah, di sini aku hanya menggunakan 1 bungkus bubuk agar-agar saja. Kenapa demikian? Karena puding yang akan kita buat ini nanti teksturnya sangat kental ya, dari jagung manisnya dan juga dari tepung maizena. Jadi jangan khawatir nanti untuk hasil pudingnya akan berair, karena nanti tekstur daripada pudingnya ini sendiri sudah kental. Kalau sudah semuanya tersaring, lalu akan kita masukkan untuk susu kental manis juga tepung maizena. Nah, fungsi daripada tepung maizena di sini sebagai pengental ya, supaya pudingnya itu nanti tidak berair. Jadi bisa pengganti daripada Nutrijel. Kalau kalian nggak ada Nutrijel, bisa diberikan tepung maizena. Lalu masak dengan menggunakan api kecil saja hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk karena tekstur daripada puding ini kental, jadi rentan sekali untuk gosong di bagian dasar panci. Jadi kalian harus sering-sering untuk mengaduknya, dan jangan lupa untuk apinya api kecil saja. Nah, kalau sudah mendidih dan teksturnya kental, matikan untuk apinya dan siap untuk kita tuang di atas puding coklat. Nah, setelah puding coklat setengah kaku, lalu tuang untuk puding jagung di atasnya hingga 3/4 bagian daripada cup. Jadi jangan terlalu penuh ya, supaya nanti saat menutupnya tidak kerepotan, dan juga tentunya tidak akan belepotan kalau 3/4 bagian saja. Tapi kalau terlalu full nanti juga dilihat kurang cantik ya kalau untuk dijual kembali. Lakukan hingga semua puding jagung tertuang ke atas puding coklat. Lalu setelah itu biarkan hingga dingin. Kalian kalau sudah dingin boleh disimpan di dalam kulkas, baru nanti setelah dingin baru boleh kalian tutup ya. Nah, untuk satu resep ini menjadi 7 cup dengan ukuran 400 ml per cupnya.
Nah, untuk hiasan setelah setengah kaku puding jagung akan aku berikan choco chip di atasnya, atau mungkin hiasan yang lain sesuaikan dengan selera ya. Boleh juga kalian kasih dengan keju parut atau mungkin dengan jagung pripil yang sudah matang atau habis direbus ditaburkan di atasnya juga cantik. Jadi sesuai dengan selera saja. Nah, ini setelah 2 jam aku simpan di kulkas, sudah dingin, baru akan aku tutup. Kenapa menunggu dingin? Untuk menutupnya supaya tidak mengembun ya di bagian tutupnya. Kalau masih hangat kalian tutup, nanti hasilnya akan mengembun dan berair di pudingnya. Nah, sekarang aku akan beritahukan modal awal yang aku keluarkan, yaitu Rp30.000 untuk membuat satu resep puding jagung coklat ini. Nah, untuk satu resep ini menjadi 7 cup puding jagung dengan berat 400 ml air. Nah, masing-masing per A kalian bisa jual seharga atau sebesar Rp25.000, itu untuk harga di Jogja ya. Lalu keuntungan kotor yang kalian peroleh sebanyak Rp175.000. Lalu kalian potong kembali dengan modal awal Rp30.000, maka untung yang kalian dapatkan yaitu Rp145.000. Sudah jelas ya? Oke, demikian tadi tips ide jualan puding jagung coklat ala aku. Semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah. Dan juga semoga jualan kalian lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.